Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, karena kami tidak hanya menikmati anugerah yang Tuhan berikan lewat kehidupan hari-hari kami, tetapi kami juga menerima anugerah yang khusus, yaitu setiap kali pemberitaan firman Tuhan, kami boleh mendengarnya dan menerimanya menjadi kebenaran di dalam diri kami. Berkatilah waktu ini Tuhan, biarlah Engkau bicara dengan bebas kepada kami. Roh Kudus menerjemahkannya kepada setiap kami, sehingga kami memahami dan mengerti isi hati Tuhan, dan kami boleh menghidupinya. Urapi hamba-Mu dan kami semua yang mendengarnya, dan Tuhan berfirmanlah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik saudara, mari kita baca satu bagian dari firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-44 sampai 47. Dan hari ini tema kita tentang fellowship, ya, tentang fellowship atau persekutuan. Mari kita baca bersama-sama, saya sudah tulis di depan, kita baca dengan bersuara. Demikian firman Tuhan 2:3. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada di hari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan dengan orang yang diselamatkan. Saudara, hari ini tema kita ada tema bulanan yang baru. Bulan yang lalu kita sudah belajar tentang worship, tentang penyembahan. Nah, hari ini kita belajar tentang yang namanya fellowship, yaitu persekutuan, saudara-saudara. Nah, tema ini akan kita pecah di dalam 4 minggu selama bulan November, ya. Yang pertama kita akan lihat hari ini apa itu fellowship. Nanti minggu kedua kita akan lihat latar belakang dan alasan mengapa kita harus berfellowship. Kenapa kita harus bersekutu, ya kan? Kemudian yang ketiga kita akan lihat halangan-halangan atau hambatan kita berfellowship, dan nanti minggu terakhir kita akan lihat tujuan. Apa sih tujuan kita bersekutu? Mengapa kita harus bersekutu? Tujuannya apa? Nah, hari ini saudara kita akan lihat apa itu pertanyaan, dimulai dengan pertanyaan ini ya. Apa itu fellowship atau persekutuan? Secara etimologi atau studi katanya, fellowship itu apa? Persekutuan itu apa? Gitu ya. Lalu makna teologisnya apa? Ya, kita akan lihat dan menjawab 3 pertanyaan ini. Dan kita lihat yang pertama, bahwa fellowship itu adalah apa? Yaitu kata persekutuan itu dalam bahasa aslinya, itu dalam bahasa Yunani itu disebut koinonia. Ya, mungkin asing mendengar koinonia gitu ya. Nah, kata koinonia ini, saudara, ini pernah atau tertulis di dalam perjanjian baru paling sedikit itu 20 kali gitu ya. Dan itu bicara tentang persekutuan antara orang percaya dengan Tuhan dan juga orang percaya dengan orang percaya. Itu artinya persekutuan atau fellowship itu gitu ya. Ini baru sederhananya gitu. Nah, tapi ada satu pertanyaan saudara, dari mana sih sebenarnya latar belakang kata koinonia ini? Ya, apa latar belakang daripada kata persekutuan itu? Ya, dari mana dia berasal? Coba kita lihat bahwa sebenarnya koinonia itu berasal dari satu kata dasar yang disebut dengan koine. Ya, koine itu adalah kesamaan atau sifatnya umum, general gitu ya, atau sesuatu yang menyatukan secara umum gitu ya. Itu artinya koine. Nah, itu sebabnya saudara, bahasa yang dikenal pada zaman Yesus itu adalah bahasa Yunani koine. Nah, ini saya harus jelaskan sedikit ya. Bahasa Yunani koine itu pernah menjadi bahasa internasional pada zaman Yesus. Bahasa Yunani koine itu pernah menjadi
bahasa seluruh dunia gitu ya. Sehingga kalau kita lihat Yesus betul-betul dilahirkan ketika ada satu bahasa yang mendunia gitu ya. Sehingga bahasa Yunani Koine pada zaman itu dikenal seluruh masyarakat. Ya, bahkan seluruh dunia mengenal bahasa Yunani Koine itu pada zaman itu. Sama seperti bahasa Inggris hari ini. Bahasa Inggris seperti bahasa pemersatu seluruh dunia. Kita kalau kemana saja, kau butuh bahasa Inggris kan. Kita nggak ngerti bahasa bangsa itu, tapi ketika bahasa internasional kita pakai, orang itu pasti ngerti gitu kira-kira ya. Nah, bahasa internasional dunia pada zaman itu adalah bahasa Yunani Koine. Jadi bahasa Koine ini atau Yunani Koine itu seperti mempersatukan dunia ini atau menyatukan dunia ini lewat yang namanya bahasa, gitu ya. Nah, bahasa Yunani Koine inilah yang dipakai untuk menulis kitab Perjanjian Baru, sehingga kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani, begitu dalam Perjanjian Baru itu adalah bahasa Yunani. Nah, bahasa Yunani yang dipakai adalah bahasa Yunani Koine, gitu ya. Nah, kalau di sekolah Alkitab kita belajar ini bahasa Yunani Koine ini. Nah, berapa lama bahasa Yunani Koine ini begitu menguasai dunia? Itu selama 600 tahun, saudara. 600 tahun bahasa ini dikuasai oleh seluruh dunia. 300 tahun sebelum Yesus lahir, sampai nanti 300 tahun setelah Yesus lahir. Jadi itu total kira-kira ya 600 tahun, saudara ya. Jadi di sini kita melihat bahasa Yunani kuno itu, Koine itu adalah bahasa yang umum ya, yang menyatukan dunia karena semua tahu bahasa itu. Dan sehingga ini memberi makna tersendiri kepada kata koinenya, yaitu bahasa yang menyatukan, yang menyamakan. Sehingga saya bisa kenal kamu, kau bisa kenal saya lewat bahasa itu. Sehingga kita merasa satu karena ada satu bahasa yang menyatukan kita. Itu makna dari kata koine. Nah, beda dengan Alkitab Perjanjian Lama, itu ditulis di dalam bahasa Ibrani dan itu eksklusif hanya bagi orang Yahudi. Saya ulangi sekali lagi. PL Perjanjian Lama, Alkitab Perjanjian Lama itu ditulis di dalam bahasa Ibrani secara khusus, itu hanya untuk bangsa Yahudi. Eksklusif hanya untuk mereka. Bangsa lain susah tahu karena dia nggak ngerti bahasa Ibrani. Tapi begitu zaman Yesus lahir, bahasa pemersatu dunia waktu itu adalah bahasa Yunani Koine. Sehingga apa? Waktu itu semua rata-rata bangsa tahu yang namanya bahasa Yunani Koine, maka itu dipakai untuk menulis Perjanjian Baru. Maka di sini kita melihat antara PL dan PB ada satu perbedaan ketika dua kitab ini diberikan. Perjanjian Lama diberikan secara eksklusif hanya bagi orang Ibrani. Lalu begitu Perjanjian Baru, Injil terbuka bagi seluruh dunia karena dia memakai bahasa bahasa Yunani. Nah, dari sinilah kata koine kemudian menjadi koinonia, saudara ya. Dari koine inilah kemudian menjadi kata koinonia yang artinya kalau orang berkumpul yaitu koinonia namanya. Kalau orang berkumpul bersekutu itu namanya koinonia. Ya jelas ya. Nah, zaman itu koine ini menyatakan atau koinonia itu menyatakan hubungan saya dengan teman gitu. Saya punya hubungan dengan teman, kami punya persekutuan gitu ya. Atau hubungan dengan dewa-dewa, ilah-ilah zaman itu juga bicara tentang persekutuan, saudara. Nah, yang menarik, memang zaman itu macam-macam latar belakang pengertiannya. Ketika orang nonton teater bersama gitu ya, nonton teater bersama itu juga artinya persekutuan, koinonia. Ini pengertian awal ya. Ketika orang kumpul-kumpul dengan teman dan sahabat, itu juga persekutuan artinya atau koinonia. Ketika orang kumpul-kumpul di tempat pemujaan dewa atau ilah-ilah atau termasuk Tuhan gitu, Allah, di bait Allah, bahkan gereja hari ini, itu juga namanya persekutuan atau koinonia. Nah, ini latar belakang daripada kata koinonia yang berasal dari kata koine yang menyamakan atau menyatukan. Nah, kata koinonia ini muncul pertama kali itu di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 46 bagian A. Kata koinonia
kata persekutuan ini muncul pertama kali di dalam perjanjian baru, itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 46a ini. Coba kita baca ayat itu bersama-sama. Ya, ayat 46 semuanya, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Saudara coba lihat di sini. Ya, di situ dikatakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Mereka berkumpul itu pakai kata koinonia. Ya. Bersekutu, berkumpul gitu ya. Jadi ini kata muncul di sini. Semuanya berkumpul, ya, bersekutu satu sama lain. Jadi bersekutu di sini adalah ada sejumlah orang, gitu ya, yang berada pada satu tempat secara bersama-sama, lalu bersama-sama melakukan suatu suatu aktivitas bersama atau suatu kegiatan bersama. Itu namanya persekutuan. Jadi jemaat mula-mula ini, saudara, mereka berkumpul di mana? Di bait Allah, ya kan? Juga di rumah-rumah mereka. Lalu apa yang mereka kerjakan? Mereka saling memecahkan roti, membuat perjamuan kasih atau perjamuan kudus, ya, kalau itu di bait Allah. Nah, apa yang terjadi di situ? Terjadilah yang namanya persekutuan, koinonia. Inilah dasarnya mengapa kita ada persekutuan, mengapa kita ada perjamuan kasih. Ya, di bawah kita lagi siapkan perjamuan kasih, ya. Itu harusnya bukan perjamuan kasih, itu perjamuan makan, gitu kan. Tapi kenapa disebut perjamuan kasih? Karena ini dikorelasikan dengan persekutuan, saudara. Kalau itu cuma makan biasa kayak di restoran, ayo kita party yuk, makan bareng di restoran. Itu nggak ada persekutuan dalam kaitan iman Kristen, tidak ada, karena cuma makan tok gitu. Di dalam keiman Kristen, selain kita makan, tapi ada kasihnya. Itu menyatakan satu persekutuan yang berbeda. Gitu ya, berbeda. Nanti ya, waktu kita makan perjamuan kasih di bawah, ya jangan egois gitu ya. Sudah dapat duluan, datang lagi, dia duluan lagi. Ada yang gitu kan ya. Itu kan ada orang kayak gitu kan. Jadi, itu bukan perjamuan kasih. Perjamuan kasih itu nanti kita akan menghadirkan sesuatu yang orang merasa senang gitu dengan kita gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan pengertian daripada koinonia, persekutuan. Nah, sekarang kita lihat bagian kedua. Bagian kedua, ini adalah pengertian secara teologisnya. Persekutuan itu apa sih? Ya, secara teologis persekutuan itu apa? Maknanya apa? Ya. Nah, dari bacaan kita tadi, Kisah Rasul pasal 2 ayat 44 sampai 47, Saudara, saya menemukan 8 makna teologis daripada persekutuan. Nah, nanti sambil kita lihat satu persatu, saya harap kita coba berpikir sejenak sambil menilai persekutuan kita kayak apa. Apakah sudah seperti itu atau belum, ya. Coba kita evaluasi diri juga gitu ya. Coba kita lihat yang pertama. Pengertian secara teologis yang pertama adalah persekutuan sejati itu hanya bisa terjadi di tengah-tengah orang percaya, Saudara. Ini menarik ya. Ayat 44 bagian A dikatakan begini, bahwa yang bersekutu itu adalah semua orang yang telah menjadi percaya. Ya, percaya di sini apa? Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia seorang yang sudah percaya Tuhan. Nah, persekutuan yang sejati hanya bisa terjadi di dalam atau di tengah-tengah orang yang sudah percaya Yesus atau percaya Tuhan. Di luar orang percaya Tuhan nggak bisa melakukan yang namanya persekutuan atau koinonia ini, Saudara. Walaupun katanya istilahnya sama. Oh, mereka juga persekutuan loh. Ya, persekutuan karena mereka sama-sama hobi koleksi mobil warna putih gitu. Semua mobil warna putih mereka kumpul.
mereka jalan-jalan, mereka touring bareng, mereka makan bareng. Itu kayak persekutuan juga kan? Ya kan? Lalu apa bedanya dengan persekutuan yang sejati yang kita bicarakan berdasarkan firman? Beda saudara, di sana sebenarnya hanya sekedar persekutuan antara manusia dengan manusia. Tapi persekutuan yang dibicarakan di sini ada iman di dalamnya, ada peran percaya di dalamnya, bahwa di dalam persekutuan itu mereka semua terikat kepada Tuhan yang mereka percaya. Itu bedanya. Jadi kalau kita masuk di klub-klub di luar sana, mau klub apapun gitu ya, walaupun engkau bisa enjoy gitu ya, tapi unsur iman tidak ada di situ. Maka itu beda dengan persekutuan yang dilakukan oleh orang Kristen. Dan ini jelas sekali saudara ya. Ini beda sekali dengan yang di luar. Itu hanya sebatas manusia saja. Kita di dalam Tuhan ada keterikatan dengan Tuhan. Sekarang kita lihat yang kedua. Ya. Persekutuan yang sejati itu selalu bersifat menyatukan satu sama lain. Ini makna yang kedua. Ayat 44b berkata begini. Ya, mereka tetap bersatu satu sama lain. Ya, dengan bersatu ya mereka melakukan persekutuan itu. Jadi persekutuan yang sejati itu saudara-saudara itu adalah memiliki suatu ciri ya di mana ada relasi. Ya, ada satu kesatuan atau proses penyatuan di dalamnya. Jadi di sini kita melihat hubungan atau relasi antara mereka sangat dalam. Saya nggak tahu waktu kita bersekutu apakah hubungan kita cukup dalam apa enggak. Atau kita cuma sekedar say hello saja gitu ya. Saya sih kenal dia gitu ya, tapi ya dalam sih enggak gitu ya. Sekedar aja gitu, sekedar sambil lalu aja gitu. Dalam persekutuan yang sejati, harusnya kita kenal seseorang, harusnya kita memiliki kesatuan yang dalam dengan dia. Nah ini menarik ya. Nah artinya di dalam jemaat mula-mula ini, mereka bersekutu dan itu bersifat menyatukan dan penyatuan mereka itu dalam sekali saudara. Ya, mereka disatukan menjadi satu kesatuan yang utuh. Gak terpecah-pecah. Kalau kita gampang terpecah-pecah, nah itu persekutuan kita belum bersifat menyatukan gitu ya. Lalu kita lihat yang ketiga. Yang ketiga adalah persekutuan yang sejati selalu ditandai dengan saling memberi atau saling mengasihi saudara. Saya mau baca dulu ayat 44c dan 45 berkata begini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Artinya apa? Praktek memberi itu terjadi di dalam persekutuan yang sejati. Praktek saling mengasihi itu terjadi di dalam persekutuan yang sejati. Ya. Kalau di dalam satu persekutuan kau tidak bisa mengasihi, apalagi memberi, mohon maaf, kau belum termasuk di dalam persekutuan itu. Persekutuan yang Kristen itu mestinya membawa kita bisa memberi cinta kasih, memberikan apa saja yang kita berikan kepada orang lain. Dan itu harus ada konsep itu, saudara. Ya. Karena itu kalau ada orang bersekutu tapi orangnya pelit gitu ya, rasanya nggak cocok di dalam persekutuan. Ya, pelitnya luar biasa gitu ya. Nah itu bukan bagian dari persekutuan. Ya, natur dari persekutuan yang sejati itu apa? Ada saling memberinya, ada saling mengasihinya. Sekarang yang keempat, kita lihat yang keempat apa? Persekutuan yang sejati itu selalu dilandasi dengan ketekunan, kesehatian, dan ketulusan hati. Saudara. Ya. Ayat 46 menyatakan secara gamblang, mereka bersekutu dengan bertekun, dikatakan di situ, dengan sehati dan dengan tulus hati. Ya. Artinya apa? Persekutuan itu dikerjakan dengan rajin, enggak dengan malas-malas. Saudara, kalau kita rajin semua, kita semangat, betul enggak? Kalau ada satu yang malas saja, kita jadi rasa, iya ya, kemana dia ya? Kita rasa kehilangan tuh satu. Yang kedua, itu bisa menular.
itu bisa membuat yang lain juga lemah. Dia aja nggak hadir, saya juga boleh dong nggak hadir gitu ya. Jadi di sini kita melihat kalau engkau memang peduli dengan persekutuan ini, maka engkau harus dengan tekun dan rajin. Yang kedua, engkau harus sehati. Ini menarik ya. Sehati di sini artinya ya sehati. Kalau kita berbeda-beda, kita akan gampang sekali masuk di dalam jebakan iblis, itu konflik. Dan yang menarik lagi adalah tulus hati. Nggak ada kepura-puraan di dalam persekutuan Kristen. Ketika kita bersekutu, ada yang pura-pura nggak? Kalau ada yang pura-pura, kita tahu, saudara. Kalau ada yang datang dengan kepura-puraan, kita berasa kok orang ini bahwa dia adalah seorang yang pura-pura gitu. Nah, kalau ada orang tidak tekun, tidak rajin, tidak sehati, dan juga tidak tulus hati, semua sifat itu bisa menghancurkan persekutuan kita di dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur kalau Tuhan masih menyatukan kita sampai hari ini. Walaupun kita nggak banyak gitu ya, tapi kita bersyukur karena ada nilai-nilai itu. Mungkin masih kecil nilai-nilai ini, tapi mari kita naikkan nilai-nilai itu menjadi nilai-nilai yang besar di dalam persekutuan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kelima. Yang kelima adalah persekutuan yang sejati selalu diwarnai dengan kegembiraan dan sukacita. Ya, apa? Kegembiraan dan sukacita. Saudara, salah satu tanda terjadinya persekutuan yang sejati, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegembiraan. Ya. Kalau kita datang di dalam satu persekutuan, kita nggak enjoy, kita nggak sukacita, ada tanda tanya di situ. Ya, bisa jadi masalahnya ada di kita. Atau yang kedua, bisa jadi masalahnya di persekutuan itu. Ya, yang tidak menebarkan damai sejahtera dan sukacita dan kegembiraan. Dan ini adalah sesuatu yang menarik. Kegembiraan dan sukacita dalam persekutuan bukan disebabkan oleh makanan yang enak-enak. Wah, hari ini ada makanan nih, enak-enak nih, ayo, seneng kita gitu ya. Ayo kita ke gereja, ada makanan tuh banyak tuh enak-enak gitu ya. Apakah itu yang menyebabkan kegembiraan kita? Kalau itu salah saudara. Yang harusnya menyebabkan kegembiraan dan sukacita kita adalah relasi kita, sukacita yang terbangun karena hubungan kita antar sesama. Ya, saya mengutip kata-kata Oma ya, mohon izin ya Oma ya. Oma pernah bilang, aduh saya senang di GP Kris. Di GP Kris itu sudah kayak keluarga. Berarti dari pernyataan itu ada sesuatu yang Oma rasakan, saudara. Dan saya berharap kita juga rasakan. Sudah kayak keluarga, kita kalau ke gereja kayak keluarga. Ada, kalau kita nggak pergi ke gereja satu kali, ada rasa kosong gitu ya. Ada rasa nggak enak gitu, karena kita satu kali nggak datang, apalagi 2 kali. Apalagi kalau 3 kali gitu ya. Wah, kita rasa apa? Kita rasa ada sesuatu yang hilang gitu. Ya, artinya apa? Di dalam persekutuan harusnya diwarnai dengan kegembiraan dan sukacita. Disitulah kepuasan dalam persekutuan itu dibangun, saudara-saudara. Ya, ada satu iklan yang terkenal dulu, nggak ada kamu nggak rame gitu. Apa itu? Iklan apa itu? Ada yang pasti tahu itu. Nggak ada kamu nggak rame. Ya, harusnya gitu kan. Salah satu nggak datang, kok nggak datang ya? Wah, lagi sibuk nih gitu ya. Waduh, nggak ada kamu, nggak rame gitu ya. Nggak enak kan? Apa? Rasanya ya butuh kehadiran dia gitu kan. Sekarang yang keenam, kita lihat yang keenam. Yang keenam adalah persekutuan yang sejati itu selalu ditujukan untuk memuji Tuhan dan untuk memuliakan nama Tuhan. Menarik ya. Di dalam ayat 47 bagian A berkata apa? Dikatakan begini, mereka melakukan semua itu sambil memuji Allah. Sambil memuji Allah. Saudara, kata sambil itu rasanya nggak cocok, nggak tepat sebenarnya. Sehingga orang bilang, oh memuji Tuhan itu bisa sambilan ya gitu ya. Enggak sebenarnya. Tetapi sebetulnya yang dimaksudkan di situ adalah
Mereka bersekutu untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan. Itu sebenarnya. Ya. Jadi kita bersekutu untuk memuji siapa? Memuji Tuhan, memuji Allah, saudara. Ya kan? Jadi ini menarik ya. Persekutuan yang mereka lakukan, tujuan utamanya itu nggak kehilangan makna gitu ya. Tetap tujuan utamanya itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, mohon maaf, ini ada satu kisah nyata yang saya dengar dari teman seorang hamba Tuhan di Jakarta ini. Ada satu gereja besar karismatik di Jakarta ini, ya, mereka cukup besar sehingga mereka membentuk persekutuan di setiap wilayah, juga membentuk persekutuan di setiap segmentasi. Artinya kalau itu pemuda ya ini persekutuan youth, ada persekutuan youth pertama, youth kedua, karena saking banyaknya pemuda mereka. Itu di wilayah-wilayah ada. Dan setiap tengah minggu kelompok-kelompok persekutuan itu ketemu, saudara. Mereka ketemu. Nah, cerita yang miris adalah ada satu kelompok persekutuan itu bikin heboh beberapa tahun yang lalu. Ternyata kelompok persekutuan itu mereka bersekutu, awalnya sih bagus gitu ya. Awalnya memuliakan Tuhan, awalnya mereka memuji Tuhan, awalnya mereka serius membelajar firman Tuhan. Tapi iblis masuk ke dalam kelompok persekutuan itu. Mohon maaf ini, akhirnya di dalam kelompok persekutuan itu terjadi seks bebas. Ini antara youth, ini kelompok persekutuan gereja, saudara. Ya, saya kaget waktu mendengar itu. Hah, bisa? Iya, antara pembina dengan anggota kelompok itu terjadi. Antara anggota itu juga terjadi. Hah? Jadi kok bisa terjadi? Nah, ini hati-hati, saudara. Kelompok persekutuan yang benar adalah kelompok persekutuan yang membawa engkau tetap memuliakan Tuhan, tetap memuji Tuhan di situ. Tidak ada kelompok persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan lalu menyembah setan, menyembah iblis itu. Enggak ada. Ya. Karena itu kalau persekutuan kita mestinya kita harus jaga betul-betul sehingga persekutuan ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk senang-senang kita secara manusia. Itu bagian yang lain. Tapi tujuan utamanya kita mempermuliakan Tuhan kok. Kita memuji Tuhan di sana. Setiap kali kita beribadah, setiap kali kita bersekutu, setiap kali kita berkumpul, siapa yang kita puji? Kita kah? Tuhan kah? Kita udah belajar lama dan selama bulan yang lalu bahwa Tuhanlah sasaran tujuan daripada ibadah kita. Sekarang kita lihat yang ketujuh, ya. Persekutuan yang sejati, saudara, selalu berdampak baik bagi orang lain. Ya. Di dalam ayat 47 bagian B berkata begini, dan mereka disukai semua orang. Saudara, mereka disukai semua orang. Orang Kristen kalau bersekutu dengan benar harusnya disukai semua orang. Sekalipun persekutuan itu ada di tengah-tengah agama lain. Nah, hari ini kita sering melihat kelompok persekutuan gereja seringkali dibubarkan oleh agama sebelah. Gereja dihancurkan, gereja dibubarkan. Kelompok-kelompok persekutuan didatengin, diancam, diintimidasi, saudara. Kenapa bisa demikian? Karena saya yakin walaupun memang ada kemungkinan itu bisa terjadi, tetapi sebetulnya kalau kelompok persekutuan itu berjalan dengan benar, minimal masyarakat situ pasti menyukai mereka. Pasti disukai oleh masyarakat di situ. Kalau kita tidak pernah bersosialisasi, lalu kita datang dengan kelompok persekutuan yang sifatnya eksklusif, kita nggak pernah turun ke masyarakat, berdampak bagi masyarakat luas, ya orang benci lah sama kita. Itu bukan kelompok persekutuan yang benar, saudara. Kelompok persekutuan yang benar itu pasti disukai orang kok. Kenapa? Kita hadirkan damai sejahtera dan salam kok bagi mereka. Ya, menarik ya. Saudara, kelompok persekutuan itu nggak boleh eksklusif seperti yang saya bilang. Harus terbuka bagi orang lain. Saudara, waktu kita merintis, ini saya kesaksian ya. Waktu kita merintis GP Kris Poris Indah tahun 2002, setiap hari Kamis saya ke sana.
Lalu waktu kita sudah mau menjadikannya menjadi pos PI gitu ya. Waktu kita mau jadi pos PI, saya sudah cari seorang hamba Tuhan taruh di situ. Waktu itu saya gembala di Pasar Baru. Lalu saya bilang, ayo kita mulai pendekatan mulai dari lingkungan terdekat, dari RT, RW, kelurahan, kecamatan, nanti Polres sampai nanti ke kabupaten dan provinsi. Kita harus mulai dari situ. Kalau ini tidak kita jalankan, jangan harap gereja bisa berdiri di situ. Itu di Poris Indah. Ini gereja kita. Lalu saya dengan teman itu pendekatan dengan Pak RT, Pak RW. Karena saya gembala sidang langsung, saya tetap harus bersama dengan dia di pos PI waktu itu. Mohon maaf ini bukan menyogok ya, tetapi ini yang kita lakukan. Kalau Idul Fitri kita bikin bingkisan, apa itu yang parsel-parsel itu kita kasih gitu ya. Kalau ada hari raya apa, ya kita kasih sedikit lah untuk RT, RW, dan seterusnya. Waktu kita minta izin tentang keberadaan dimulainya gereja kita di situ, RT, RW tanda tangan, saudara. Mereka dengan gampang, gampang Pak Pendeta, ini saya tanda tangan. Ya, toh juga di ruko kok nggak apa-apa nih, silahkan buat gereja di situ. Seneng kita. Tetapi begitu kita mau ke kelurahan, kita dipotong. Kita nggak mau ditolak di situ. Kita tarik tahu apa yang salah. Ternyata gereja-gereja lain yang ada di Poris itu nggak suka dengan kehadiran GP Kris. Sehingga mereka laporin kita sebelum kita sampai ke kelurahan, mereka udah duluan nyerobotin kita. Sehingga waktu masuk ke kelurahan, di kelurahan nggak boleh, kita nggak izinkan lagi gereja di sini. Kita 12 gereja udah cukup. Ini wilayah sempit, wilayah kecil. Kok ada gereja ke-13, wah, mau di mana? Ya, mereka nggak mau. Lalu kita cari tahu, ternyata ada pendeta juga yang melakukan hal itu. Nah, coba lihat ya, bukan masyarakat sebenarnya menolak kita. Yang menolak kita sesama pendeta yang iri. Ini namanya gereja yang aneh gitu kan. Ya udah kita tinggalkan kelurahan, kita langsung ke kecamatan. Dari kecamatan, oke, masuk ke Polres, oke. Kita langsung ke Dirjen Bimas Kristen di provinsi. Nah, sampai di Dirjen Bimas Kristen menolong kita, membela kita. Dia bilang, di situ ada berapa gereja? Situ ada 12 gereja. Mereka menolak kehadiran kami. Kami yang ke-13. Oh begitu? Tapi di meja saya nggak ada laporan 12 gereja. Oh sudah, tenang aja GP Kris. Saya juga bisa tutup mereka katanya. Nah, coba lihat Tuhan berpihak sama kita. Coba kumpulkan mereka. Saya akan ketemu mereka. Suatu saat kumpul semua pendeta-pendeta yang benci sama GP Kris itu. Datanglah Ibu Yuke namanya, Bimas Kristen Provinsi Banten itu. Kalian ya, sudah berapa tahun di sini? Udah ada 10 tahun, belasan tahun. GP Kris baru beberapa bulan sudah sampai di meja saya. Kalian sudah belasan tahun belum sampai di meja saya. Saya juga bisa tutup kalian. Kalian tidak boleh ganggu GP Kris. Sejak itu jebollah Poris. Akhirnya kita bisa masuk di situ. Jadi prinsip persekutuan itu apa? Ya, kita mestinya disukai orang sebenarnya kalau kita jalannya benar gitu. Lalu masuk lagi satu gereja kebenaran. Kebetulan itu adalah hamba Tuhan junior saya. Dia tahu cara kita membuka itu Poris. Dia tanya, saya mau buka gereja juga di Poris. Dulu caranya mau saya gimana? Saya kasih tahu caranya 1, 2, 3. Dia praktekkan, jadi gereja kebenaran. Berdiri di sana. Jadi itu awalnya saudara. Harusnya disukai orang kok. Yang nggak disukai orang, yang dibubar-bubarin orang, yang dilempar-lemparin orang tuh kenapa? Eksklusif. Kenapa nggak berdampak kepada masyarakat? Nah inilah pengertian daripada persekutuan. Sekarang yang terakhir kita lihat. Pengertian teologis yang terakhir adalah persekutuan yang sejati selalu bersifat menyelamatkan saudara. Menyelamatkan. Coba ayat 47 bagian C gitu ya, saya baca. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara,
orang banyak melihat persekutuan itu, ada satu kesaksian yang indah di dalamnya. Dan mereka mendengar juga kesaksian Injil di dalamnya. Kesaksian hidup di dalamnya. Hanya mereka tertarik. Waktu mereka tertarik, mereka ingin percaya Tuhan. Dan jiwa demi jiwa diselamatkan. Jadi sifat daripada persekutuan yang sejati itu harusnya menyelamatkan jiwa loh. Iya kan? Tuhan menambahkan, bukan berarti Tuhan kerja sendiri, enggak. Betul Tuhan yang menambahkan, tetapi melalui apa? Melalui persekutuan mereka. Sehingga banyak orang menjadi percaya. Luar biasa saudara. Nah persekutuan kita bagaimana? Kalau persekutuan kita justru mengusir orang, apa artinya? Kalau persekutuan kita justru membuli orang, ya apalagi ngomongin orang misalnya itu, sehingga orang nggak tahan di dalam persekutuan itu, kita harus benahi sudah. Semoga lewat firman Tuhan yang kita bicarakan hari ini membawa kita kepada persekutuan yang sejati, persekutuan yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan atas firman Tuhan yang sudah diberitakan, bahwa persekutuan yang sesungguhnya adalah persekutuan yang sungguh-sungguh mempermuliakan Tuhan, berdampak bagi orang lain, dan mendatangkan jiwa baru bagi Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah mulai hari ini kami belajar untuk bersekutu dengan baik dan benar. Kami belajar untuk bersekutu seperti yang Tuhan kehendaki. Bahwa kami adalah bagian dari komunitas ini. Kami datang membawa dampak yang baik. Berkati setiap kami agar kami berperan dan mengerjakan bagian kami. Sehingga persekutuan ini semakin indah, semakin mulia, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.